Di dalam kerajaan Allah tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Jadi jangan kejar mahkotanya tapi tidak mau menerima salibnya. Jangan kejar kemuliaannya tapi tidak mau mengalami penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara, kita masih membahas tentang confidence in influence ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Nah, ketika kita berbicara tentang confidence in influence, kita akan berbicara tentang yang namanya iman. Iman itu mempengaruhi seluruh hidup kita. Kita dibenarkan karena iman, kita mencari Allah dan mempercayai Dia karena iman, kita percaya janji-janji Allah karena iman, kita mengalahkan iblis dengan iman, ya kita hidup oleh iman, menjalani pernikahan, melakukan pekerjaan, menyelesaikan pendidikan, pelayanan kita, mendidik anak-anak, semua kita lakukan dengan iman. Kita melakukan firman Tuhan juga karena iman. Kita bisa mengasihi, mengampuni, memberi persembahan itu karena iman. Tanpa iman, Ibrani 11 ayat 6 berkata, kita tidak berkenan kepada Allah. Atau dalam terjemahan lain dikatakan tidak dapat menyenangkan hati Allah. Nah, apakah iman itu? Kalau kita baca dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, tetapi secara sederhana, iman artinya fokus pada Allah. Boleh katakan fokus pada Allah. Tidak peduli apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, jangan terganggu, tetap fokus pada Allah. Hal-hal yang dapat mengganggu iman kita, misalnya masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah-masalah hubungan, ya luka, kehilangan, dan lain-lain. Kita tidak pernah meminta masalah. Namun dalam kehidupan kita di dunia ini selalu ada masalah yang kita hadapi. Apakah masalah membuat kita semakin fokus sama Tuhan sehingga iman kita semakin kuat? Atau masalah itu membuat kita kehilangan fokus sama Tuhan dan iman kita semakin lemah? Hari ini saya mengajak kita untuk melihat jenis-jenis iman kita dan apa dampaknya. Yang pertama itu adalah iman yang kosong. Atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai useless. Ya, Yakobus 2 ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Ya, iman yang kosong itu iman yang hanya di mulut saja, ngomongnya beriman, tetapi tidak ditunjukkan dalam perbuatan. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan itu iman yang useless, tidak berguna, tidak berdampak. Kita mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, tapi kita tidak mau taat pada firman-Nya. Disuruh mengampuni, kita tidak mau karena menganggapnya rugi. Enak aja mengampuni, enak di dia tapi nggak enak di saya. Gitu ya, tidak mampu melakukan firman Tuhan dengan dalih firman itu terlalu berat untuk dilakukan. Kita fokus kepada diri sendiri, self-confidence ya. Nah, orang yang seperti ini hidupnya itu tidak akan berdampak. Yang kedua, Bapak Ibu, iman yang kecil. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan little faith ya. Matius 14 ayat 30-31, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, kurang percaya itu diterjemahkan di bahasa Inggris itu little faith. Ya, why did you doubt? Ragu-ragu, bimbang. Cerita ini tentang perahu para murid yang sedang diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Yesus datang menjumpai para muridnya dengan berjalan di atas air. Murid-murid ketakutan dan mengira Yesus adalah hantu. Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus bilang, Tuhan, kalau itu adalah engkau, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yesus bilang, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ia takut dan mulai tenggelam. Ia berseru, Tuhan tolong aku. Yesus segera mengulurkan tangannya dan memegang Petrus. Petrus percaya sama perkataan Yesus. Awalnya dia yakin, dia bisa, makanya dia bertindak. Tapi kemudian dia ragu-ragu ketika dirasanya tiupan angin. Petrus berubah fokus dari Yesus kepada
angin sakal yang sedang mereka hadapi. Orang memiliki iman yang kecil karena fokus kepada masalah dan kepada kemampuan dirinya sendiri. Ketika mengalami masalah, dia melihat masalah begitu besar dan dia tidak sanggup untuk mengatasinya. Sekalipun dia tahu firman Tuhan, tapi dia lebih percaya kepada perasaannya. Dia lebih percaya kepada realita yang ia lihat dan alami. Kita sering mendengar kalimat, iya sih, saya tahu firman Tuhan, tapi kan gitu ya. Selalu ada dalih, selalu ada alasan gitu. Nah, Yakobus 1 ayat 6 sampai 8, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, Yakobus berkata bahwa orang yang ragu-ragu, orang yang bimbang, mendua hati, tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Hidupnya tuh tidak stabil ya, unstable tadi dibilang, terombang-ambing terus, tergantung kemana angin bertiup. Mengukur Tuhan dari situasi yang ia hadapi. Ketika semua baik-baik saja, maka Tuhan itu baik. Tapi ketika ada masalah yang muncul, dia menuduh Tuhan itu tidak baik. Nah, orang seperti ini tidak akan berdampak karena terus hidup dalam keraguan-raguan terhadap Tuhan. Dia belum yakin sepenuhnya bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Dia belum yakin sepenuhnya bahwa Allah itu penolong satu-satunya dalam hidup ini. Ketika ada masalah, dia lebih dulu mencari pertolongan manusia daripada Tuhan. Ya, ketika lagi butuh uang, yang ia cari adalah nomor telepon orang-orang kaya ya, para pejabat. Baru dia berdoa minta agar Tuhan menjamah hati orang-orang itu supaya dapat membantu dia. Nah, padahal kalau dia berdoa terlebih dahulu, Tuhan akan memberikan pertolongan dari segala penjuru, tidak terbatas hanya dari pejabat dan orang kaya itu. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita, amin. Ketika dia sakit atau mengalami masalah, dia mencari paranormal, orang-orang pinter, untuk mendapat kesembuhan dan solusi. Dia bukannya cari Tuhan dan berseru pada Tuhan. Ada seorang ibu yang saya kenal, Bapak Ibu, setelah kematian suaminya yang mendadak karena jantung, dia didera rasa bersalah. Karena sampai suaminya meninggal, banyak hal dalam hubungan mereka yang belum dibereskan. Dia akhirnya seperti orang yang linglung. Katanya dia merasa suaminya menghantui dia terus. Ibu ini bukannya berdoa dan cari Tuhan, malah dia pergi ke paranormal. Dia rela mengeluarkan uang yang cukup besar untuk paranormal. Dan dia dikasih segala macam jimat. Tapi hidupnya bukannya bertambah baik, tapi semakin parah. Nah, bagi warga kerajaan, tidak ada jalan keluar terbaik selain di dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja kita. Jangan ragukan Raja kita, amin. Yang ketiga, iman yang besar, atau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan great faith, ya Matius 8. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Perwira ini adalah seorang Romawi, kemungkinan seorang pemimpin tertinggi yang mengepalai pasukan 100 perwira. Dia punya kuasa dan uang untuk mengobati hambanya yang sedang sakit. Namun ia memilih untuk datang dan memohon kepada Yesus. Biasanya untuk menyembuhkan orang sakit, si tabib akan datang memeriksa pasien, kemudian memberi obat-obatan. Namun perwira ini sangat percaya bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kuasa yang melebihi para tabib. Dia berkata, tidak perlu datang ke rumah saya, tapi katakan sepatah kata saja. Dan aku tidak ragu, hambaku itu akan sembuh. Dan hambanya memang mengalami kesembuhan. Iman yang besar adalah ketika kita beriman pada Yesus sepenuhnya, maka sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang kita imani. Ketika kita sakit, kita berdoa dengan iman bahwa kita sudah sembuh, maka kesembuhan terjadi. Iman seperti ini berdampak. Dan Yesus memuji iman seperti ini dan mengajar para pengikutnya untuk mencontoh iman perwira ini. Tapi ada iman yang berikutnya, Bapak Ibu. Yang keempat, iman yang sempurna. Ibrani 11, 32-34, di situ kita melihat bahwa ada para pahlawan iman ya, Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi.
Karena iman mereka telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan. Ya, mereka menutup mulut singa, memadamkan api, mereka luput dari mata pedang, beroleh kekuatan dalam kelemahan, kuat dalam peperangan, memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Tapi kalau kita lihat ayat 36 sampai 40, ada juga pahlawan iman yang cerita hidupnya berbeda dari yang pertama tadi. Ya, mereka diejek, didera, dibelenggu, dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Ya, mereka mengembara, mereka mengalami kekurangan, kesesakan, siksaan. Ya, mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua celah-celah gunung. Perhatikan ya 39, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah, jadi Bapak Ibu, ada pahlawan iman yang luar biasa. Mereka luput dari pedang, kuat dalam kelemahan, kuat dalam pertempuran, mengalahkan para musuh. Mereka memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan bagi mereka. Tapi yang berikutnya kita melihat ada juga para pahlawan iman yang menderita, yang seolah-olah kalah ya dalam hidup mereka. Mereka bukannya luput dari pedang, tapi malah mati karena pedang. Menderita kekurangan, kesesakan, siksaan. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Mereka tidak beroleh apa yang dijanjikan bukan karena mereka kurang iman atau hidup dalam dosa. Tetapi dikatakan sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Artinya mereka telah menunjukkan teladan iman yang sempurna bagi kita. Sekalipun mereka tidak beroleh apa yang dijanjikan, tapi mereka tetap taat, tetap mengasihi Tuhan sampai akhir. Dan itu seharusnya membuat kita yang hidup saat ini lebih bersungguh-sungguh lagi hidup dalam iman sebagai rasa syukur dan penghargaan kita atas pengorbanan para pahlawan iman itu. Demi untuk mewariskan imannya bagi generasi berikutnya, mereka siap menderita bahkan mati tanpa memperoleh apapun di dunia ini sebagai tanda petik ya upah dari iman mereka. Tapi saya percaya mereka akan berolehnya dalam kekekalan. Upah iman mereka di dunia ini adalah kita, orang-orang percaya. Ada generasi demi generasi yang terus bertumbuh sebagai hasil dari iman mereka. Masih banyak lagi para saksi iman yang sempurna di Alkitab yang begitu menginspirasi kita. Elisa misalnya, kita tahu banyak mujizat yang ia lakukan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Elisa meninggal karena sakit. Ya, mungkin kalau saat ini kita begitu gampang mencemooh orang lain, dia doakan, dia banyak lakukan mujizat lah, dia sendiri sakit gitu ya. Namun sekalipun sakit, dia masih berdampak buat Raja Yoas dan bangsa Israel. Bahkan ketika mati, mayat yang kena ke tulang-tulang Esah menjadi hidup kembali. Para rasul itu melakukan banyak mujizat yang luar biasa, kita bisa baca di kisah para rasul ya. Tapi mereka mati dengan cara yang menurut kita mengenaskan. Hanya Rasul Yohanes yang meninggal karena usia tua. Yang lain-lain itu ada yang dipenggal, dirajam sampai mati, disalib terbalik, disalib seperti huruf X. Ya. Namun sekalipun dalam penderitaan, mereka tetap memberitakan Injil sampai akhir. Ada yang masih berkhotbah ya ketika mengalami siksaan, itu luar biasa. Mereka tidak menyangkali iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus contohnya ya sama sekali tidak menyesali keputusannya untuk mengikut Yesus. Sekalipun dia banyak mengalami penderitaan aniaya sampai dipenggal oleh Kaisar Nero. Bisa saja orang akan mengatakan bahwa Paulus itu bodoh. Paulus kena azab ya karena dia telah murtad dari agama Yahudi. Tapi Paulus tetap yakin dengan imannya sampai akhir. Penganiayaan, penderitaan, dan kematian para rasul telah membuat benih Injil itu terus bertumbuh dan menyebar sampai ke ujung bumi. Yesus anak Allah yang rela menderita sengsara, bahkan bersedia menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib sebagai bukti ketaatannya pada Bapa. Ketika Yesus tergantung di salib, ada yang menghujat dan mengolok-olok dia.
Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turun dari salib itu. Ada lagi yang bilang, oh, orang lain dia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadamu. Yesus mendengar perkataan itu, tapi Yesus memilih taat sampai akhir. Dia tidak turun dari salib demi memuaskan hati orang-orang yang menghujat dia. Dia memilih untuk tetap mengasihi Bapa sampai akhir, sekalipun harus mengalami penderitaan yang hebat. Nah, apa dampak dari iman Yesus yang sempurna ini? Misi Allah diselesaikan, kita diselamatkan, dunia diselamatkan, dan akhirnya Yesus dimuliakan sebagai Raja di atas segala raja. Di dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu, tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Jadi, jangan kejar mahkotanya tapi tidak mau menerima salibnya. Jangan kejar kemuliaannya tapi tidak mau mengalami penderitaan. Itu bukan gaya hidup Kristus. Terakhir Bapak Ibu, saya akan ceritakan tentang seseorang yang bernama Horatio Gates Spafford. Dia berteman baik dengan penginjil terkenal di El Moody. Dia mengarang sebuah lagu himne yang terkenal, It is well with my soul, ya. It is well with my soul. Ada cerita yang luar biasa di balik lagu ini. Horatio dan istrinya Anna itu dikaruniai 5 orang anak dan kekayaan yang melimpah. Dia adalah seorang pengacara dan memiliki banyak properti di kota Chicago. Ketika berusia 4 tahun, putra mereka Horatio Junior meninggal karena demam berdarah. Setahun kemudian kebakaran besar melanda pusat kota Chicago, menghancurkan kota itu termasuk properti milik Horatio. Boleh dikatakan Horatio itu bangkrut, ya. 2 tahun kemudian Horatio mengajak keluarganya berlibur ke Inggris karena temannya penginjil di El Moody akan berkhotbah di sana. Tapi karena ada urusan mendadak, Horatio mengirim keluarganya terlebih dahulu, istri dan keempat anak perempuannya yang berumur 11 tahun, 9 tahun, 5 tahun, dan 2 tahun. Ketika melintasi Samudra Atlantik, kapal uap yang mereka tumpangi ditabrak oleh kapal besi. 226 orang meninggal, termasuk keempat putri Horatio. Tapi istrinya Anna selamat, dan dia mengirim telegram kepada suaminya yang isinya terselamatkan sendiri. Horatio segera berangkat menemui istrinya, dan ketika melewati Samudra Atlantik, kapten kapal menunjukkan kepada Horatio tempat di mana anak-anaknya mati tenggelam. Perjalanan Horatio melewati tempat anak-anaknya tenggelam itu menginspirasi dia untuk menulis sebuah himne yang terkenal dan yang masih dinyanyikan sampai saat ini. It is well with my soul. Baik-baik saja dengan jiwaku, atau tenanglah jiwaku. Bapak Ibu, kita bisa membayangkan ya kalau kita menempatkan diri kita dalam posisinya. Bagaimana dia bisa berkata it is well with my soul, atau tenanglah jiwaku. Ketika dia berada dalam tragedi beruntun seperti itu. Kehilangan semua hartanya, kehilangan kelima anaknya, ya. Tentu dia bisa berkata seperti itu karena imannya kepada Kristus. Setelah tragedi itu, Anna melahirkan 3 anak lagi. Namun kemudian putra satu-satunya, Horatio, yang dinamai menurut nama almarhum kakaknya, meninggal juga pada usia 4 tahun. Nah, setelah kematian putranya ini, Horatio dan keluarganya meninggalkan gereja Presbyterian dan membangun komunitas sendiri yang memiliki keyakinan yang tidak lazim, ya, seperti menyangkal realitas neraka abadi dan menerima doktrin universalisme, di mana semua orang akan masuk surga, tidak harus melalui Yesus, gitu ya. Dari cerita ini kita belajar bahwa tragedi itu bisa mengubah seseorang semakin beriman, tapi juga bisa membuat seseorang meninggalkan iman yang sejati di dalam Kristus. Begitu ngalamin tragedi yang pertama, Horatio begitu yakin akan kasih Kristus. Baginya keselamatan itu lebih penting dari segalanya. Meninggal itu, kehilangan itu biasa. Yang penting dia tidak kehilangan keselamatan. Tapi begitu tragedi yang kedua, anaknya meninggal lagi, dia memiliki iman yang berbeda. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Kita tidak boleh hanya bertumbuh sampai pada level iman yang besar, tapi harus bertumbuh mencapai iman yang sempurna, seperti yang diteladankan oleh Yesus.
Bagaimana respon kita ketika kita harus menderita sakit penyakit, kekurangan, kehilangan, mengalami ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dalam hidup kita. Kita sudah bereskan semua di hadapan Tuhan, ya. Namun masalah-masalah itu belum juga selesai. Kita sudah bereskan dosa dan kesalahan kita, kita sudah mengevaluasi hidup kita, adakah sesuatu yang kita lakukan sehingga menyebabkan semua peristiwa ini datang dalam hidup kita. Tapi semua kita bereskan, tapi masalah-masalah itu tidak juga selesai. Nah, dalam situasi itu akankah kita tetap mengasihi Tuhan dan mentaati Dia? Segala perkara, perkara apapun, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Dapat kutanggung artinya apa? Perkara itu tidak harus selesai, tidak harus bebas, kita tidak harus bebas dari situ. Tapi kita dapat menanggungnya di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Kuncinya apa Bapak Ibu? Jangan kehilangan fokus sama Allah. Fokus itulah yang membuat iman kita semakin teguh di dalam Dia. Membuat iman kita semakin sempurna. Nah, mari kita bertumbuh mencapai level iman yang sempurna dan hidup kita semakin berdampak